Halo, perkenalkan nama saya Angga Prastyo Nugroho dari kelas 06 SMJM 004. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari riset saya yaitu dengan judul Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan metode Risk Based Bank Rating atau RBBR pada Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Jadi yang pertama, perbankan memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Keberlanjutan dan stabilitas bank sangat mempengaruhi stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengukuran kinerja keuangan bank menjadi hal yang krusial untuk memastikan bahwa bank dapat beroperasi dengan sehat, efisien, dan berdaya saing. Salah satu metode yang digunakan untuk menilai kinerja dan kesehatan bank adalah metode Risk Based Bank Rating atau RBBR. Metode ini menekankan pada evaluasi risiko yang dihadapi oleh bank, seperti risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, dan risiko operasional, serta mencakup aspek-aspek penting dalam seperti tata kelola perusahaan atau corporate governance. Bank Rakyat Indonesia atau BRI sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia memiliki peran strategis dalam mendukung inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi nasional sebagai bank dengan fokus utama pada segmen mikro, kecil, dan menengah UMKM. BRI menjadi tantangan yang beragam dalam pengelolaan risiko. Oleh karena itu, analisis kesehatan BRI menggunakan metode RBBR menjadi relevan untuk menilai sejauh mana bank ini mampu mengelola risiko dan mempertahankan kinerja yang optimal. Selanjutnya yaitu ada sejarah berdirinya Bank Rakyat Indonesia. Bank Rakyat Indonesia atau BRI adalah salah satu bank milik pemerintah tertua di Indonesia yang didirikan pada tanggal 16 Desember 1895 di Purwokerto, Jawa Tengah. Bank ini awalnya bernama Bank Bantuan dan Simpanan Purwokerto untuk kaum priai pribumi. BRI didirikan oleh Raden B. Arya Wirjatmaja dengan tujuan utama yaitu untuk membantu masyarakat pribumi dalam mengelola keuangan dan memberikan akses kredit kepada mereka yang membutuhkan. Pada awal pendiriannya, bank ini berfokus pada masyarakat menengah ke bawah, khususnya pada para petani dan pedagang kecil. Dan visi misi dari Bank BRI yaitu antara lain menjadi bank yang selalu mengutamakan kepuasan masyarakat melalui pelayanan dan keuangan terbaik dan aksesibilitas yang luas, dan memberikan layanan perbankan terbaik kepada masyarakat kecil, menengah, dan koperasi. Selain itu juga ada mendukung pembangunan ekonomi Indonesia melalui pembiayaan usaha kecil dan menengah, dan mendorong inovasi dalam layanan perbankan digital. Oke, yang pertama yaitu kita jelaskan ada Risk Based Bank Rating atau RBBR. Metode Risk Based Bank Rating atau RBBR merupakan pendekatan yang digunakan untuk menilai tingkat kesehatan bank berdasarkan prinsip manajemen risiko. Pendekatan ini diadopsi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK
sebagai metode utama dalam mengukur kesehatan bank di Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan OJK pada nomor 4-3/PJOK/2016 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum. Metode RBBR mengevaluasi kondisi kesehatan bank melalui 4 komponen utama yang dikenal dengan istilah RGEC, yaitu yang pertama ada risk profile, yaitu untuk mengukur profil resiko bank yang mencakup. Yang pertama itu ada resiko kredit, menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola pinjaman bermasalah atau non-performing loan, atau bisa disebut juga dengan NPL. Dan yang kedua itu ada resiko likuiditas atau liquidity risk, menilai ketersediaan likuiditas untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang kedua ada GCG atau Good Corporate Governance, yaitu penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang menjadi aspek penting dalam menilai tingkat kesehatan bank. Tujuannya yaitu memastikan bank dikelola dengan transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan independen, berlandaskan pada prinsip kewajaran. Selanjutnya ada earnings, mengukur kemampuan bank untuk menghasilkan laba yang konsisten. Antara lain menggunakan indikator yang pertama yaitu ROA atau Return on Asset dan Net Interest Margin atau NIM, biaya operasional terhadap pendapatan operasional atau BOPO. Kapital, menilai kecukupan modal bank menanggung risiko yang dihadapi. Rasio utama yang digunakan adalah Capital Adequacy Ratio atau CAR. Melalui pendekatan RBBR pada bank diharapkan mampu mengidentifikasi, mengukur, dan mengolah risiko secara komprehensif. Hasil dari analisis ini juga digunakan oleh regulator untuk memberikan peringatan kesehatan bank, yaitu kategori sehat, cukup sehat, kurang sehat, atau tidak sehat. Pendekatan RBBR memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi kesehatan bank sehingga dapat menjadi acuan penting bagi pemangku kepentingan seperti regulator, investor, dan manajemen bank untuk mengambil risiko strategis. Selanjutnya yaitu ada sumber data. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber utama dalam menganalisis tingkat kesehatan bank rakyat Indonesia atau BRI dengan menggunakan Risk Based Bank Rating atau RBBR. Data sekunder dipilih karena relevan dan dapat diakses melalui sumber-sumber resmi yang kredibel. Selanjutnya adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi yang pertama itu ada laporan keuangan Bank Rakyat Indonesia. Yang kedua ada laporan tata kelola perusahaan. Yang ketiga ada publikasi dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Selanjutnya yaitu literatur akademik dan referensi hukum. Buku, jurnal, artikel, serta peraturan terkait perbankan dan metode RBBR seperti peraturan OJK tentang penilaian tingkat kesehatan bank dan literatur yang membahas analisis risiko dan kesehatan bank. Selanjutnya itu ada situs resmi Bank Rakyat Indonesia dan otoritas terkait. Informasi tambahan yang diperoleh dari situs resmi BRI dengan regulator perbankan seperti laporan publikasi tahunan,
berita terkait kinerja bank, serta informasi material lainnya. Dari data-data dan sumber-sumber tersebut akan kita gunakan untuk menghitung indikator-indikator yang relevan dalam analisis risk-based bank rating atau RBBR ini dan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tingkat kesehatan Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Dan dari data tersebut kita dapat menghasilkan dan ada pembahasan sebagai berikut ya. Data laporan keuangan dari PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk pada tahun 2020 sampai 2021. Data yang digunakan dalam menentukan tingkat kesehatan pada PT Bank Rakyat Indonesia pada tahun 2020 sampai 2021 adalah dengan menggunakan suatu teknik yang disebut dengan teknik rasio. Melakukan penilaian hanya berdasarkan pendekatan kuantitatif. Analisis rasio yang digunakan adalah dengan cara menggunakan metode risk based bank rating atau RBBR dalam perhitungan tingkat kesehatan bank ditinjau dari segi keuangan untuk mempermudah dalam melakukan perhitungan masing-masing rasio seperti yang dijelaskan pada rumusan masalah penulisan membuat rangkuman informasi keuangan untuk menentukan tingkat kesehatan dan kinerja keuangan dari PT Bank Rakyat Indonesia tersebut. Selanjutnya yaitu ditinjau dari penilaian resiko bank, penelitian laba bank, dan ditinjau dari penilaian modal bank. Adapun rangkuman informasi keuangan PT Bank Rakyat Indonesia pada tahun 2020 sampai 2021. Berdasarkan tabel di sini diketahui bahwa kinerja keuangan PT Bank Rakyat Indonesia pada tahun 2020 sampai 2021 dalam jutaan rupiah mengalami kenaikan. Berdasarkan tabel di sini diketahui bahwa kinerja keuangan PT Bank Rakyat Indonesia pada tahun 2020 sampai 2021 dalam jutaan rupiah mengalami kenaikan baik ditinjau dari jumlah aset, modal, kewajiban, dan perolehan laba. Dilihat dari aset PT Bank Rakyat Indonesia pada tahun 2020 sampai 2021 naik sebesar 68 juta 32 naik sebesar 68 juta atau naik 4,5%. Modal mengalami kenaikan 28,42% dengan nominal kenaikan 78 juta. Dilihat dari nilai kewajiban pada PT Bank Rakyat Indonesia pada tahun 2020 sampai 2021 juga mengalami kenaikan sebesar 0,41% dengan nominal kenaikan 5 juta. Demikian juga laba mengalami kenaikan dengan nominal kenaikan 5,7 sekian juta. Selanjutnya yaitu ada profil resikometrik keuangan yang digunakan untuk menilai status kesehatan PT dalam penelitian ini pada Bank Rakyat Indonesia Persero pada tahun 2020 sampai 2021. Dievaluasi berdasarkan profil resikonya dengan menggunakan dua indikator, yaitu faktor resiko kredit dengan rumus NPL dan resiko likuiditas dengan rumus LDR. Yang pertama, LDR, rasio pinjaman terhadap simpanan. LDR, rasio pinjaman terhadap simpanan. Nilai LDR Bank Rakyat Indonesia masing-masing sebesar 83,7% dan 91,58% pada tahun 2020 sampai 2021. Kami melihat nilai LDR meningkat dari tahun 2020
ke tahun 2021 dari nilai cukup sehat pada tahun 2020 menjadi nilai sehat pada tahun 2021. Yang selanjutnya yaitu jumlah piutang tak tertagih NPL atau Net Performance Loan PT Bank Rakyat Indonesia Persero pada tahun 2020 sampai 2021 masing-masing sebesar 2,99% dan 3,03%. Besarnya jumlah piutang tak tertagih menunjukkan kelayakan kredit pada PT Bank Rakyat Indonesia tersebut. Yang kedua atau yang selanjutnya ada kelola perusahaan yang baik. PT berdasarkan hasil self-assessment laporan praktik tata kelola perusahaan yang baik Bank Rakyat Indonesia pada tahun 2020 sampai 2021. Tata kelola perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia meraih predikat sehat. Hal ini menandakan bahwa pada tahun 2020 di PT Bank Rakyat Indonesia telah menerapkan kontrol yang baik dan berpegang teguh pada prinsip GCG dengan ketentuan peraturan perbankan Indonesia. Selanjutnya yaitu kesimpulannya dari presentasi saya, dengan mempertimbangkan perumusan masalah, hasil penelitian, dan analisis yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa kesehatan PT Bank Rakyat Indonesia Persero berdasarkan metode RBBR dengan evaluasi dari sektor keuangan pada tahun 2020 sampai 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut. Penilaian mengenai profit resiko PT Bank Rakyat Indonesia dengan mempertimbangkan dua indikator, yakni resiko kredit yang diukur melalui NPL dan resiko likuiditas yang ditampilkan melalui resiko LDR selama 2020 sampai 2021 menunjukkan bahwa pada tahun 2020 kondisi bank ini sehat dan pada tahun 2021 cukup sehat. Angka NPL pada PT Bank Rakyat Indonesia untuk tahun 2020 sampai 2021 tercatat 2,99% dan 3,03% yang ditunjukkan status yang sehat, sedangkan rasio LDR pada PT Bank Rakyat Indonesia untuk tahun 2021 adalah 91,58% dan 83,71%. Juga dalam kondisi baik. Penilaian mengenai rehabilitas PT Bank Rakyat Indonesia menggunakan dua rasio yaitu ROA dan NIM selama tahun 2020 sampai 2021 berada pada kategori sangat sehat. Hal ini dapat dilihat dari yang menunjukkan kondisi sangat sehat serta nilai NIM yang diberikan antara 5,81% sampai 6,79%. Juga dalam kondisi sangat sehat. Nilai ROA dan NIM yang diraih pada PT Bank Rakyat Indonesia menunjukkan bahwa bank ini telah menjadi aktivitas operasional perusahaan dengan efisien yang menghasilkan tingkat profitabilitas tinggi selama 2020 sampai 2021. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Dan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.